Sahabat-sahabat Dinarji, kembali di Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Masih sedikit berkaitan dengan obrolan kita sebelumnya, ya. Banyak menyinggung tentang mindset. Kita akan membahas lebih dalam tentang ini dan apa yang harus dimiliki tentang mindset ini, terutama terkait dengan kondisi sekarang yang harus work from home, apalagi ada yang kerja hybrid, kadang di rumah, kadang di kantor. Mindset seperti apa yang dibutuhkan? Saya bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai Pak DJ. Halo Kak Daniel. Kenapa ya? Kita panggilnya kakak ya, pramuka ya kan? Sehat-sehat Pak? Sehat Daniel. Hybrid, WFH, WFO? Hybrid lah. Hybrid ya, kita kadang-kadang di kantor, kadang-kadang di rumah gitu. Ya. Nah, kondisi hybrid seperti ini Pak. Kalau dulu kerja ya di kantor gitu ya, kelihatan bosnya, kelihatan kerjaannya. Sekarang ada yang WFH, ada yang WFO, ada yang hybrid gitu. Apakah mindset yang dibutuhkan juga berbeda? Tentunya sangat berbeda. Kenapa? Karena mindset itu kalau teman-teman Google ya, mindset, behavior itu terkoneksinya bagaimana? Karena suatu dan ini yang menarik bagi Dinarji gitu, karena mindset itu kita pelajari, kita buat metodenya. Dan itu ada kaitannya dengan perilakunya orang-orang. Gitu. Nah, kayak kemarin-kemarin kita bahas mengenai human side of leadership, gitu kan? Dan tiap level tuh mindsetnya pasti kita lihat gitu orang-orang ini. Mindset seseorang yang jadi first time leader beda nggak dengan yang udah top leader yang sudah full experience? Beda. Nah, bagaimana kita identify mindset itu? Karena kalau kita istilahnya bilang mindset, itu luas banget. Nah, Dinarji mengadakan kayak penelitian, research gitu, dan akhirnya melahirkan yang namanya metodologi Biseidu sebagai metodologi untuk kita secara pragmatis bisa mengenali mindset seseorang. Gitu, bisa dipotret. Gitu kan. Nah, penelitian ini across beberapa negara di networknya Dinarji dan divalidasi secara global sudah. Dan ini kalau dulu seorang leader itu dilihat sebagai seseorang yang satu punya pengalaman, dia berada di posisinya itu, gitu kan. Tapi dulu seorang leader itu masih bisa menggunakan mindset yang sama. Why? Perubahannya nggak secepat sekarang. Ya kan? Sekarang perubahannya saking cepatnya, plus workforce kita tuh ada milenial masuk, milenial juga udah mulai masuk, dan mereka memiliki mindset yang berbeda. Mereka nggak terlalu peduli sama masa lalu. Mereka ngelihatnya ke depan. Yang penting praktisnya seperti apa, cara yang cepat bagaimana. Kalau bisa ngambil shortcut, ya ngambil shortcut. Nah, begitu seorang leader yang experience menggunakan mindset yang berpatokan pada yang sukses di masa lalu, ya kan? Yang sukses sekarang belum tentu sama dengan masa lalu. Why? Kondisinya berbeda, tuntutannya berbeda, waktunya juga lebih cepat. Kalau dulu selalu dibilang analisa dulu datanya, terus kemudian dari data itu baru kita bisa mikirin solusinya apa. Sekarang salah satunya yang kita omongin juga kayak design thinking, itu nggak perlu data yang terlalu elaborat besar gitu, banyak gitu kan, karena yang kita lihat adalah yang terjadi saat ini, kebutuhan manusianya apa dan solusinya apa yang cocok. Nah, dilihat dari situ bahwa seorang leader tuh sekarang bukan dilihat dari karakteristiknya. Nah, kalau dilihat dari karakteristik, karismanya orang itu bisa dibilang zaman dulu tuh kayak pahlawan lah seorang leader. Dia kayaknya bisa mecahin solusi apa-apa segala macam semuanya. Mampu influencing, mampu komunikasi dengan timnya, dengan audiensnya dia.
Nah, sekarang kan seorang leader juga harus seperti itu, tapi juga ada satu lagi faktor gitu kan yang bisa dibilang seorang leader tuh sekarang harus lebih fokus kepada spesifik individual, spesifik tugas. Nah, disinilah leading by example itu makin mulai, nggak cuma modal ngomong doang gitu. Jadi kata karisma itu bukan lagi key karakteristik dari seorang leader, dan itu kita lihat ke mindsetnya orang-orang itu. Nah, kalau kita hasil penelitian kita as simple as ada 3 gitu kan, yaitu be, say, do. Makanya be, say, do metodologi itu lahir dari situ. Pertanyaan berikutnya dari Daniel, apaan itu? Iya benar. Be, say, do itu apa? Itu cara kita, metode kita untuk identify seseorang dalam satu manusia. Itu kita lihat ada 100 nilai atau 100 poin di say do terdistribusi. Misalnya pasti 100. Ada orang yang tendensinya be banget. Seseorang yang tendensi mindsetnya be itu sangat melihat kepada masa lalu. Be masa lalu. Kalau kita lihat seseorang yang mindsetnya lebih kepada say, itu mindset saat ini. Dia hanya lihat apa yang terjadi saat ini, dia nggak terlalu lihat masa lalunya kayak gimana. Pokoknya di depan saya kayak apa. Nah, kalau do itu mindset yang lebih bisa dibilang lebih ke masa depan, lebih futuristik. So, apakah memiliki mindset dominan B itu jelek? Enggak juga. Apakah orang yang memiliki mindset dominan do yang hanya mikirin masa depan aja itu jelek? Enggak, tergantung konteksnya apa. Gitu. Jadi konteksnya kita bekerja di mana. Kalau kita bekerja di industri banking, mungkin B-nya itu harus jadi kayak akar, jadi foundation, jadi sesuatu yang kuat di situ. Mindset. Kalau bekerja di let's say digital company, gitu kan? Itu mungkin harus do banget mindsetnya. Future, masa depan. Karena kita berusaha menangkap apa yang dibutuhkan orang di masa depan. Results-nya lebih ke arah future. Gitu. Dua ekstrimnya. Jadi mindset be, say, do dari masa lalu, masa kini, dan masa depan itu biasanya dimiliki dan ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya seperti apa. Iya. Jadi kita tadi saya bilang kita memiliki mindset yang dominan di mana. Kita masing-masing punya tendensi atau preference, gitu kan? Kalau kita orangnya yang tendensinya harus ngelihat masa lalu dulu, datanya dulu. Buktinya ada nggak di masa lalu? Mungkin kita dominannya di B. Kalau kita orangnya suka, udah modal nekat aja deh, langsung kayaknya ini, kayaknya itu, pakai insting gitu. Itu mungkin di masa depan. Tapi kalau kita orangnya hanya ngelihat saat ini, apa yang kita punya, gimana caranya kita optimalin. Itu mungkin mindset kita dominan di say. Itu permukaannya, baru surface-nya, gitu kan? Yes. Nanti di episode sebelumnya, sahabat Dinergi, kita akan bahas satu demi satu. Be seperti apa, say, dan juga do seperti apa, agar kita semua semakin paham bagaimana Dinergi memotret mindset ini dan bagaimanakah manfaatnya untuk Anda, terutama sebagai leaders dan juga peran Anda di dalam organisasi atau perusahaan. Itu Pak DJ. Thank you, Daniel. Terima kasih, kita ketemu di episode selanjutnya. Sahabat Dinergi, terima kasih. Sampai jumpa.